Ya Allah, dengan hak Muhammad, sesungguhnya aku meminta kepadamu agar engkau jadikan kecintaan di dalam hati. Sebut nama orang yang dimaksudkan, bin atau binti, sebutkan nama ayahnya, dan resapkanlah kecintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ingin berbagi sedikit cara bagaimanakah membuat orang yang kita cintai semakin cinta dan sayang kepada kita, sehingga dia tidak bisa berpindah ke lain hati, atau cara meluluhkan hati orang lain, atau cara memikat hati orang lain, atau cara membuat orang jatuh cinta kepada kita. Apalagi di zaman modern sekarang ini, saingan sudah pasti ada di mana-mana, dan tidak jarang hubungan yang sudah mereka bina sejak lama bisa putus di tengah jalan karena kehadiran orang ketiga. Maka dari itu, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan pada pasangan kita, marilah kita mendaya gunakan kekuatan murni yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk menjaga pasangan kita agar tetap setia sama kita, sehingga dia tidak bisa digoda ataupun dirayu oleh laki-laki lain atau wanita lain, atau sehingga si dia tetap bisa menjaga cinta dan kesetiaannya buat kita dan tidak akan tergoda oleh laki-laki lain atau wanita lain. Jika engkau mengetahui cara ini, tidak usah mendatangi dukun ataupun paranormal atau orang pintar untuk memikat hati pasangan kalian. Cukup gunakan teknik dan cara yang akan aku ajarkan ini. Insya Allah si dia akan jatuh cinta dan tergila-gila kepadamu. Dalam menguasai ilmu pemikat hati ini, nanti kita hanya mengandalkan kepada kekuatan alam, sembari tetap harus bersumber dan bersandar pada daya kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pemikat hati ini adalah khusus digunakan bagi kamu yang sudah berumah tangga ataupun pasangan muda-mudi yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah dan mungkin sedang berjauhan karena alasan tertentu, supaya pasangannya tidak berpindah ke lain hati. Sadarilah, kita mempunyai dua pikiran yang bekerja secara bersamaan dan saling memengaruhi, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tahukah kamu bahwa pikiran itu memiliki kekuatan? Karena efek kuatnya pikiran, kamu akan terbentuk olehnya. Apalagi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan memiliki hubungan yang erat dalam pembentukan karakter. Kalian mungkin pernah mendengar istilah alam semesta akan mendengar apa yang kamu katakan dan akan bekerja sama dengan kamu untuk mengabulkannya. Untuk itu, cobalah mengontrol pikiranmu. Mulailah dari selalu berpikir positif tentang dirimu, agar kamu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Kita tetap yakin bahwa ini bisa terjadi, itu karena kehendak daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Percaya atau tidak jarang hanya dengan pikiran saja seseorang bisa langsung terkabul keinginannya. Apa yang ada dalam pikirannya bisa mewujudkan sesuatu yang diinginkan secara tiba-tiba dan tanpa disangka. Pikiran bawah sadar menyimpan energi yang sangat besar, sehingga untuk menetapkan tujuan bisa dilakukan dengan terlebih dahulu memprogram pikiran bawah sadar. Pertanyaan,
Lalu bagaimanakah caranya kita meluluhkan hati seseorang dengan menggunakan kekuatan pikiran? Jawab, caranya adalah silakan ambil air wudhu terlebih dahulu. Setelah itu, siapkan tempat yang bersih atau ruangan yang bersih. Jika tidak ada, boleh dilakukan di dalam kamar tidurnya. Usahakan cari suasana yang hening, tidak terlalu banyak suara, karena suara yang terlalu banyak bisa merusak konsentrasi. Lalu silakan duduk bersilat di lantai atau duduk di atas kursi juga boleh. Intinya, mau bagaimanapun posisi dudukmu atau mau bagaimanapun cara engkau duduk, terserah dirimu. Yang terpenting bisa membuatmu nyaman. Jangan lupa pakaian yang dikenakan sebaiknya yang cukup longgar, sehingga bila kita duduk untuk waktu yang cukup lama, tidak ada bagian-bagian tubuh yang tertarik kencang dan menyebabkan kesemutan. Bagi yang ada parfum non-alkohol atau minyak wangi, silakan digunakan. Jika sekiranya tidak ada, tidak apa-apa juga. Namun sebaiknya kita harus menggunakan wewangian, sebab dia memiliki manfaat tersendiri. Menggunakan minyak wangi memberikan efek-efek tertentu bagi tubuh, misalnya untuk menenangkan atau membuat semangat. Menurut Ibnu Qayyim, wewangian memiliki khasiat bahwa para malaikat sangat menyukainya, sementara setan-setan amat membencinya. Bau yang wangi adalah makanan ruh, sementara ruh itu sendiri adalah pusat stamina. Maka stamina juga meningkat melalui wewangian. Pertanyaan, apakah kita boleh melakukan sambil berbaring di atas tempat tidur? Jawab, boleh. Yang penting dengan cara itu kamu bisa merasa lebih nyaman. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasannya. Setelah itu baca istighfar sebagai berikut. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ulangi sebanyak 3 kali. Jika sudah selesai membaca istighfarnya, bacalah syahadat 3 kali, tahan nafas, dan baca sholawat sallallahu ala Muhammad 7 kali dengan cara tahan nafas. Pertanyaan, jika saat membaca syahadat kita tidak kuat membaca 3 kali dalam satu tahan nafas, apakah boleh membaca dengan cara tarik nafas lalu tahan, terus baca syahadat 1 kali? Jika tidak kuat lalu kita lepas, lalu ulangi lagi sampai 3 kali. Jawab, boleh. Setelah itu kalian baca tawasul seperti berikut ini. Liridho illahi ta'ala al-fatihah 1 kali, dan baca al-fatihah 1 kali. Lalu baca ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah, dan baca al-fatihah 1 kali. Ila hadratin malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa ila hadratin Abu Bakar wa Utsman wa Umar wa Ali radhiyallahu anhu al-Fatihah. Dan lalu kalian baca al-Fatihah 1 kali. Lalu setelah itu kalian baca al-Fatihah buat orang yang dimaksudkan. Wa khususon ila ruhi wa jasadi, sebutkan nama orang yang dimaksudkan, bin atau binti, dan sebutkan nama ayah kandungnya. Lalu setelah itu kalian baca al-Fatihah 1 kali. Lalu setelah itu kalian bacakan al-Fatihah untuk diri kalian sendiri. Wa khususon ila ruhi wa jasadi sohibul hajat, sebutkan namamu sendiri,
bin atau binti, sebutkan nama ayah kandung kalian sendiri. Lalu setelah itu baca Al-Fatihah 1 kali. Ingat, jika laki-laki yang mengamalkannya, masukkan kalimat binti. Namun apabila perempuan yang mengamalkannya, masukkan kata bin. Jika ingin meluluhkan hati bos atau atasannya atau majikannya, jika dia laki-laki atau wanita, maka bacaannya tetap sama, masukkan kata bin atau binti. Jika sekiranya tidak tahu siapakah nama ayah kandung bosnya atau majikannya, maka masukkan nama Adam saja, yaitu bin Adam atau binti Adam. Setelah selesai bertawasul, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu baca doa pelindung ma'rifat seperti berikut ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Baca 3 kali. Yang maksudnya, kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya. Tepatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang Engkau ciptakan. Namun yang kita baca cukuplah, ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu. Ulangi sebanyak 3 kali atau 7 kali. Lalu setelah itu kalian baca, aku datang dari Ilahi, tidak bercerai walaupun seinci dan sesaat. Aku tetap bersama setiap waktu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu aku bersama dengannya, sekarang pun aku bersama dengannya, akan datang pun aku bersama dengannya. Senantiasa aku bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan, apakah faidah dari kalimat ini? Jawab, jika si pengamal berbuat atau bekerja, melakukan bersama dengan Allah atau beserta dengan Allah, otomatis tidak ada yang berani menghalanginya ataupun menolaknya. Silakan direnungkan sendiri maksudku. Jika kurang yakin atau tidak percaya, kalimat itu ataupun ucapan itu diambil dari firman Allah yang artinya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Diperjelaskan lagi di dalam firman-Nya yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-Quran Surat Qaf ayat 16. Sekarang kita kembali kepada pembahasannya. Setelah selesai mengucapkan kalimat tersebut, silakan pejamkan matanya. Lalu tarik napas panjang sambil membaca hu. Setelah itu hembuskan napasnya dengan ucapan Allah, sambil membayangkan terbuang segala macam beban kehidupannya, terbuang segala pikiran-pikiran negatifnya. Lakukan hal ini selama beberapa menit sampai tubuh benar-benar rileks dan pikiranmu tenang. Jika sudah merasakan benar-benar rileks, sekarang baca, bersama dengan Allah aku memulai. Lalu tarik napas panjang sambil membaca hu di dalam hati. Setelah itu tahan napasnya dan baca, niatku menyatu dengan zat rahasiaku, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kun fayakun. Jika kuat, ulangi bacaannya sebanyak 3 kali dalam 1 kali tahan napas. Jika tidak kuat, baca cukup 1 kali saja atau 2 kali saja dalam 1 kali tahan napasnya. Setelah itu, hembuskan napasnya dengan ucapan Allah. Insya Allah, diri rahasiamu akan ikut menyertaimu.
Pertanyaan: apakah maksud dan tujuan kita mengucapkan niatku menyatu dengan zat rahasiaku dan seterusnya? Jawab: bukankah Allah ada berfirman yang artinya, apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya. Al-Quran Surat Shad ayat 72. Yang ditiupkan itu adalah ruh Allah, bukan ruhnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Bukan pula ruhnya Ajajil dan sebagainya. Jika ruh Allah ada pada kita, atau ruh yang berasal dari Allah itu ada pada kita, secara otomatis kekuatannya, pengetahuannya, ilmunya, dan lain-lain sebagainya pasti juga ada pada kita. Nah, kekuatan ruh yang ada dari dalam inilah yang akan kita gunakan, bukan kekuatan badan jasad. Kita lanjutkan pembahasannya. Setelah kalian sudah benar-benar rileks dan pikirannya sudah tenang, sekarang bayangkan wajah seseorang yang ingin kamu pikat hatinya. Nah, di sini hal yang paling sulit. Kamu harus benar-benar menggambarkan orang tersebut dalam pikiran kamu. Tidak bisa samar-samar. Disinilah membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Namun jangan khawatir. Jika engkau merasa sulit untuk membayangkan wajah seseorang, silakan lihat dulu gambarnya atau fotonya. Lalu lihat dan perhatikan dengan benar fotonya, agar engkau mudah mengingat wajahnya dan supaya mendapat gambar yang lebih jelas di saat engkau membayangkan dirinya. Namun aku rasa jika pasangan kekasih dan suami istri, sudah pasti tidak akan sulit untuk membayangkan wajah pasangannya. Setelah itu ucapkanlah kalimat berikut ini: Hawa mencintaiku, Hawa merindukanku, Hawa sayang kepadaku, Hawa tergila-gila cinta kepadaku. Ingat, nama Hawa di situ hanyalah sebagai contoh saja. Jika kalian yang mengamalkan, silakan masukkan nama pasangannya atau masukkan nama orang yang dituju. Soal: bagaimanakah cara mengamalkannya? Jawab: caranya sebagai berikut. Cobalah bayangkan atau hayalkan di saat kamu mengatakan Hawa mencintaiku, rasakanlah getaran cintanya. Dan di saat kamu mengatakan Hawa merindukanku, rasakan betapa dia sangat merindukanmu, dan seterusnya. Contohnya begini: pejamkan matanya, lalu bayangkan wajah pasangannya. Jika sudah jelas wajah orang yang dimaksudkan, sekarang bayangkan atau bahasa mudahnya, hayalkan kalian sedang berada di suatu tempat, seperti di rumahnya pasangan kita, atau kalian sedang berada di taman, atau bayangkan tidak sengaja bertemu di jalan atau di dalam bus, atau bayangkan kalian sedang berada di pinggir pantai dan lain-lain sebagainya. Setelah itu, jika kalian membayangkan mendatangi rumahnya, ucapkanlah salam dan bayangkan juga dengan jelas dia menjawab salammu. Kalian bayangkan dia menyuruh kalian masuk dan mempersilahkan kalian duduk. Di sini kembali kepada diri kalian, bagaimana cara kalian memvisualisasikannya, atau bagaimanakah cara kalian mengarang ceritanya. Selanjutnya, jika kalian membayangkan sedang berada di pantai, cobalah mengungkapkan beberapa kalimat.
Gambarkan kalian sedang berdiri di bawah pohon atau sedang duduk. Setelah itu kalian raih tangannya, atau ambil tangannya, atau genggam tangannya dengan lembut, lalu tatap matanya, dan panggil dengan kata sayang, atau sebut namanya dan katakan, "Aku mencintaimu," atau "Aku sangat mencintaimu dan aku tidak mau kehilanganmu." Teruslah menatap matanya dan bayangkan dia pun sedang menatap matamu juga, dan dia juga membalas cintamu dengan ucapan, "Sebenarnya aku juga memiliki perasaan yang sama denganmu. Kalau aku selama ini sangat mencintaimu dan tidak mau kehilangan dirimu," dan seterusnya. Setelah itu peluklah dia dengan mesra dan rasakanlah getaran cintanya. Rasakanlah dengan nyata getaran cintanya kepadamu. Yakinilah dengan sungguh bahwa dia benar-benar mencintaimu. Setelah itu gambarkan kalian bangun dari tempat itu dan jalan-jalan keliling pantai, atau melihat-lihat pemandangan indah dengan penuh bahagia, atau kalian bercanda penuh dengan kebahagiaan dan seterusnya. Di sini pun terserah kalian mau membayangkan seperti apa, asalkan tidak negatif. Ingat, pikiran negatif akan menghalang keberhasilanmu. Selanjutnya, jika ingin membuat seseorang itu merindukan kita, bayangkan dia sedang tidur, namun dia sulit tidur karena memikirkan kamu. Dan di saat kamu mengatakan, "Hawa merindukanku," rasakan betapa dia sangat merindukanmu. Dan perhatikan dia tidak bisa tidur, selalu gelisah. Katakan, "Hawa tergila-gila cinta kepadaku." Rasakanlah dia gila cinta kepadamu, sesampai-sampai dia ingin lari dan mau bertemu denganmu. Dan ingat sekali lagi, nama Hawa itu adalah sebagai contoh. Jika kalian yang mengamalkan, silakan masukkan nama pasangannya. Dan jangan lupa, di saat membaca "Hawa mencintaiku" atau "merindukanku", ucapkanlah di dalam hati dengan pelan-pelan, agar engkau bisa merasakan getaran cinta yang ada di hatinya. Bayangkan, seolah-olah dia mau menemuimu, mau mendatangimu, mau bertemu denganmu, atau mau berjumpa denganmu. Bayangkan, seakan-akan dia mendengar suara panggilanmu dari kejauhan. Suara yang dia dengar berbunyi, "Hadirlah wahai kekasihku, datang dan temuilah diriku," dan seterusnya. Gambarkan dengan jelas, terus fokuskan hati dan pikirannya pada objek atau yang dituju. Ciptakan dalam imajinasimu, dia seolah-olah menangis sedih karena memikirkanmu atau mengingatmu, dan seterusnya. Dan jika di dalam penghayatanmu jelas gambarnya, walaupun tidak sejelas aslinya, dan apabila kamu sering melakukannya, maka insya Allah dia akan benar-benar mencintaimu dan tidak akan pernah berpindah ke lain hati. Dan cara berikutnya, jika kamu mau supaya si dia terus tumbuh cintanya, maka ucapkanlah berulang kali kalimat berikut ini. Tarik napas dan tahan, ucapkanlah berulang kali. Hawa mencintaiku, Hawa sangat mencintaiku, Hawa tergila-gila cinta kepadaku. Ucapkanlah berulang kali, mau sampai 33 kali atau 100 kali atau 300 kali, terserah dirimu.
Karena lebih banyak tambah bagus, lebih lama semakin bagus. Lakukan dengan istiqomah serta penuh dengan keyakinan. Jika sudah merasa cukup dan mau mengakhirinya, jangan langsung membuka mata. Bacalah doa ini. Ya Allah, dengan hak Muhammad, sesungguhnya aku meminta kepadamu agar engkau jadikan kecintaan di dalam hati. Sebut nama orang yang dimaksudkan, bin atau binti, sebutkan nama ayahnya. Dan resapkanlah kecintaan dan kasih sayang terhadapku di dalam hatinya, dan cenderungkan dia padaku lewat anugerahmu, wahai Zat yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu tarik nafas dan tahan, lalu baca Alhamdulillahirabbil alamin 7 kali dalam 1 kali tahan nafas. Lalu buka matanya pelan-pelan dan rasakan kebahagiaan bahwa si dia sudah menjadi milikmu. Pertanyaan: kapankah waktu yang tepat kita melakukannya? Jawab: biasanya yang lebih cepat reaksinya lakukan pada waktu malam hari, atau sekitar jam 11 malam, atau jam 12 malam, atau jam 1 malam, atau di saat si dia sedang tertidur. Pertanyaan: kenapa kita harus melakukan pada jam 12 malam? Jawab: karena pada jam 12 malam atau tengah malam, si dia pikirannya sudah tenang, tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang mengganggunya. Jadi sangat mudah kita memasuki alam bawah sadarnya, atau bahasa mudahnya, kita akan mudah mempengaruhi pikirannya jarak jauh. Karena kegiatan-kegiatan yang lain sudah tidak ada mengganggunya, maka gambaran wajah kita akan mudah muncul dan tergambar dalam pikiran si target. Dan bahkan terkadang dia tidak akan bisa tidur karena gelisah, atau dia akan susah tidur karena memikirkanmu. Dan walaupun dia sudah tidur, maka dia akan memimpikan kita. Bahkan akan tambah bagus jika dia sudah tidur, karena kita bisa menguasai sepenuhnya pikiran alam bawah sadarnya. Pertanyaan: kenapa efeknya bisa sampai seperti itu? Jawab: karena kita memanfaatkan ketenangan pikiran target. Saat pikiran target kita tenang, kita akan mudah menguasai sepenuhnya pikirannya. Pertanyaan: seberapa hebatnya kekuatan hati dan pikiran kita? Jawab: ketahuilah olehmu akan hal ini, sesungguhnya hati dan pikiran manusia dengan manusia lainnya tidak berpenghalang. Hati dan pikiran manusia dengan manusia lainnya tersambung. Bisikan hati dan pikiran manusia tersambung dengan manusia lainnya. Sebelumnya sudah aku sampaikan lewat video di YouTube ini perihal mengenai kehebatan rahasia kekuatan hati dan pikiran. Silakan kalian klik link di bawah deskripsi video ini agar engkau mendapatkan lebih jelas penjelasan tentang kehebatan kekuatan hati dan pikiran. Tapi aku akan hanya memberikan sedikit gambarannya. Pertanyaan: kapan hati dan pikiran seseorang tersambung dengan hati dan pikiran orang lain? Jawab: setiap saat hati dan pikiran seseorang tersambung dan memancar kepada hati dan pikiran orang lain, akan terasa sekali, terutama saat-saat tenang menjelang tidur. Pertanyaan selanjutnya: kapan hati dan pikiran seseorang memancar kepada hati dan pikiran orang lain? Jawab:
pada saat-saat tenang, pikiran dan hati kita memancar kepada orang lain. Pada saat-saat itu pun, pikiran orang lain memancar masuk ke pikiran kita. Bisa jadi gambaran yang berada di pikiran kita berasal dari orang lain. Pada saat-saat itulah pikiran dan hati kita tersambung satu sama lain. Jadi, ilmu pemikat hati ini atau ilmu pengikat cinta ini pada dasarnya menggunakan kekuatan hati dan pikiran. Karena ketika kita ingat kepada kekasih kita, maka kekasih kita itu pun akan ingat kepada kita. Semakin kita konsentrasi ingatan kita kepada pasangan kita, maka pasangan kita pun akan semakin mengingat kita. Bila kita ingat kepada pasangan kita, maka kita bisa membisikkan ke dalam pikirannya, kita orang baik. Bisikan itu akan berbunyi pula dalam pikiran pasangan kita. Atau kita juga bisa memberikan gambaran atau bayangan yang baik-baik tentang diri kita kepada pasangan kita. Pasangan kita akan menangkap pikiran-pikiran yang kita kirimkan kepadanya. Sementara dia menganggap apa yang ada di pikirannya adalah pikirannya sendiri, dan tergerak perbuatannya untuk menyenangi, menghormati, dan menyukai kita. Dan untuk lebih jelasnya, sekali lagi aku ulangi, jika benar-benar mau menguasai ilmu ini, silakan dengarkan video yang sebelumnya pernah aku posting, dan linknya sudah aku taruh di bawah deskripsi video ini. Kita lanjutkan. Sebenarnya, apabila kita menggunakan kekuatan pikiran, itu sama dengan menggunakan kekuatan Tuhan. Tapi banyak orang hanya mengaku dirinya sebagai ciptaan Tuhan, tapi tidak menyadari sepenuhnya. Soal, kenapa aku katakan tidak menyadari sepenuhnya? Jawab, karena tidak menggunakan pikiran secara benar. Kalau seseorang itu menggunakan pikiran secara benar, maka pasti setuju bahwa kekuatan pikiran adalah kekuatan dari Tuhan. Sehingga ketika mempelajari dan menggunakan kekuatan pikiran, itu sama dengan mempelajari dan menggunakan kekuatan Tuhan. Maka dari itu, gunakanlah pikiran dengan pemahaman yang benar. Karena dengan menggunakan kekuatan pikiran, maka disitulah sesungguhnya kita sedang menggunakan kekuatan dan pertolongan Allah. Sebab Allah ada berfirman yang artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Ingatlah, kekuatan yang kita gunakan di sini adalah murni kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menggunakan kekuatan jampi-jampi. Kita tidak menggunakan kekuatan bantuan dari jin. Kita tidak menggunakan ritual yang aneh-aneh dan lain-lain sebagainya. Kalian harus hati-hati dengan pikiran kalian. Jangan pernah berpikir negatif tentang pasangan kalian. Seperti contohnya, di saat kalian menelpon pasangan kalian, tiba-tiba di teleponnya terlihat menunggu, atau terlihat sedang berada di panggilan lain. Lalu kalian coba telepon sekali lagi, masih saja menunggu. Akhirnya kalian berpikir atau membayangkan bahwa pasangan kalian sedang berbicara dengan wanita lain atau laki-laki lain. Atau kalian berpikir bahwa pasangan kalian sedang selingkuh. Percayalah, pikiran itu sudah mengundang keburukan bagi dirimu.
secara tidak sadar kalian sudah mengundang pasangan kalian untuk berbuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketahuilah, di saat kalian membayangkan pasangan kalian sedang selingkuh, di situ pikiran, hati, dan perasaan serta daya cipta kalian sangat sempurna. Kalian telah melakukan daya cipta yang sangat luar biasa sempurnanya, karena kalian sudah mengiringinya dengan keyakinan di hati. Pikiran, gambaran, dan rasa, dan keyakinan sudah berpadu. Maka itulah yang akan terjadi. Sebab Allah ada berfirman yang artinya, Aku bersama sangkaan hambaku padaku. Jika sangkaannya baik maka baiklah baginya, dan jika sangkaannya buruk maka buruklah baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berkata, Aku sesuai prasangka hambaku padaku, dan aku bersamanya apabila dia memohon kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Lewat hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan umatnya untuk selalu berpikir positif dalam segala hal, karena semua kejadian apapun itu berada sepenuhnya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala dan terjadi karena seizinnya. Teori semacam ini ternyata telah dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kita dapat melihatnya lewat beberapa hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, salah satu kebahagiaan seseorang adalah keriduannya menerima keputusan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Perhatikan juga pesan Rasulullah SAW dalam sabdanya berikut ini. Barang siapa yang ridho, maka keriduan itu untuknya. Barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Artinya, semua keadaan yang terjadi pada diri kita berawal dari apa yang kita pikirkan. Jika kita memikirkan bahagia, maka kita akan bahagia. Jika kita berpikiran sedih, maka kita menjadi sedih. Demikian juga jika kita berpikiran gagal, kita menjadi gagal. Sebaliknya, jika kita berpikiran sukses, maka kita niscaya akan sukses. Hal ini sejatinya sudah merupakan sunatullah yang berlaku di alam semesta. Kita juga dapat merenung hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu, selalu pikirkan yang baik-baik, berkata yang baik-baik, bertindaklah yang baik-baik, maka insya Allah yang datang juga yang baik-baik. Dalam Islam sudah tidak asing lagi dengan kata berpikir. Orang-orang yang berakal dan orang berilmu, banyak ayat dalam kitab suci Al-Quran yang memang menyuruh manusia untuk berpikir dan merenung. Bahkan perintah berpikir ini berulang kali ditegaskan agar terus diamalkan dan diulang-ulang dalam banyak ayat. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Dan juga Allah berfirman yang artinya, demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Dipertegaskan lagi pada firman-Nya yang artinya, maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal budi. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Lewat ayat-ayatnya ini sudah sangat jelas dan terang, Allah sangat menyuruh kita untuk senantiasa berpikir, yaitu menggunakan kekuatan pikiran. Ketahuilah olehmu, apa yang kamu alami hari ini adalah dampak dari pikiran kamu kemarin, dan apa yang akan kamu alami esok hari adalah dampak dari pikiran kamu hari ini. Pikiran yang sedang kamu bayangkan dan pikirkan saat ini menciptakan kehidupan masa depan kamu. Jadi, berpikirlah, karena itu perintah Allah, dan itu sumber kekuatan untuk semakin mengenal Allah dan menjadi muslim yang paripurna. Ingatlah, ilmu ini jangan dibuat main-main. Harus dilakukan kepada pasanganmu atau tunanganmu, atau kepada suamimu atau istrimu, atau kepada calon yang ingin kamu serius mau dinikahi, agar dia tidak berpaling ke lain hati. Ilmu ini sangat cocok digunakan bagi mereka yang menjalin hubungan jarak jauh karena alasan tertentu, atau bagi mereka yang mau menjaga kekasihnya jarak jauh. Dengan mengirimkan telepati cinta kepadanya, maka si dia akan tergila-gila kepadamu dan tidak akan berpindah ke lain hati. Dan ketahuilah olehmu, inilah sejatinya ilmu pengasihan, atau ibunya ilmu pemikat hati. Cukup dengan mendaya gunakan kekuatan murni yang ada pada dirimu dan melakukannya dengan cara yang benar, maka engkau bisa memikat hati siapa saja. Tapi ingat satu hal, di sini bukan berarti kita menuhankan kekuatan pikiran, melainkan di sini kita mendayagunakan kekuatan murni yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Bila kita menggunakan kekuatan pikiran, sama halnya kita menggunakan kekuatan milik Tuhan itu sendiri. Karena Allah sendiri yang sudah menyuruh kita untuk mendayagunakan kekuatan pikiran, suruh berpikir. Dengarkanlah ini. Orang yang bertafakur, merenung, berdoa, zikir, beramal, sholat, puasa, haji, sedekah, berdagang, membangun usaha, sekolah, kuliah, dan lain-lain sebagainya, semuanya membutuhkan ilmu pikir, yaitu kekuatan pikiran. Maka dari itu, sesiapa saja yang mau mengamalkan dengan niat yang bersih, maka aku akan ijazahkan kepadanya. Namun, jika sekiranya dilakukan di jalan yang tidak benar, maka sekali-kali aku tidak akan meridhoinya dan tidak mengizinkannya. Bagi kalian yang mau mengamalkannya, agar ilmunya ada keberkahan, sebagai tanda ucapan terima kasihnya, silakan kalian like dan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video-video baru. Karena kedepannya akan banyak rahasia-rahasia istimewa yang insya Allah akan kami bagikan. Di antaranya cara membuka aura, agar siapapun yang melihatmu akan jatuh cinta, terpesona, dan kasih sayang kepadamu, dan seterusnya. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-temannya, agar mereka mengetahui apa yang sudah kalian ketahui. Ucapkan qabiltu di bawah kolom komentar, dan jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya di bawah kolom komentar. Ingatlah, semua yang kita lakukan ini adalah hanyalah sebuah jalan ikhtiar saja. Jikapun kita mendapatkan keberhasilan di dalam mengamalkan ilmu ini,
Semua itu terjadi semata-mata berkat rahmat dan karunia Allah atas kita, bukan karena usaha kita. Sebab sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha, berikhtiar, berdoa, disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, sebaiknya kita berusaha dan ikhtiar sebaik mungkin, namun tetap menyerahkan segala hasil dari usaha yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang berhak menentukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha tahu apa yang paling baik dan paling cocok untuk kita. Dialah yang berhak menentukan segalanya. Karena setiap kejadian, apakah itu kejadian baik atau buruk yang menimpa segenap insan di bumi ini, semuanya merupakan bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya sudah tertuang dalam kitabnya Lauhul Mahfuz.